Tentang sholat berjamaah ya Ustaz. Eh, Ustaz udah berjalan jamaah, saya datang belakangan tapi sholatnya di belakang pintu, padahal masih banyak shop yang kosong. Tapi saya niatnya sholat berjamaah, apakah termasuk dapat pahala jamaahnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah tadi yang dibicarakan Pak Ustadz, tentang iman kita terhadap kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana cara mengimani kita tentang kitab Allah, sedangkan yang kita tahu kitab Allah itu hanya Al-Quran. Yang kita tahu gitu kan, sebenarnya kan kitab-kitab Allah berarti kan ada Zabur, Taurat, Injil gitu ya Ustaz. Sedangkan kitab yang selain Al-Quran kita nggak tahu itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik jamaah sekalian, ada pertanyaan bagaimana hukumnya sholat jamaah imamnya di depan. Ini kan musola pengimaman dengan sono berapa meter Pak? 9 meter. Imamnya di depan, radius 9 meter itu kan ada pintu. Tapi di tengah-tengah sih masih ada yang kosong. Softnya lah paling ada 5 soft lah ya. Sehingga masih ada 4 soft lagi. Tapi si makmum ini nggak masuk. Tapi hanya di sebelah pintu, di serambi ya. Ikut jamaah. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Boleh apa tidak? Jawaban secara fikih boleh, sah. Hanya kurang afdol. Apa dasarnya? Di dalam kitab Fathul Qorib, jarak antara imam dan makmum di tanah lapang itu adalah 300 dhira'. 300 dhira' itu segini Mas. Ini kalau kali 300, ini 2 kali ini belum 1 meter ya. Ininya doang. Berarti kalau 2 ini setengah. Setengah kali 150, berarti 75 meter ya. Jadi imamnya di sini radius 75 meter kosong blong, nggak ada apa-apa, itu masih boleh. Bicara sah loh ini ya, lagi nggak bicara afdol. Kalau bicara afdol, ya umumnya ya imam, makmum, soft. Tapi kalau kita kronologisnya musola Jamiatul Muslimin Kelurahan Kalianyar ini luasnya hanya 9 meter, lebarnya 7 meter, pintu masuknya ke sana masih ada serambi. Umpama kronologis kayak tadi, hukum sholatnya sah, hanya kurang afdol. Tak, ya dapat pahala jamaah, hanya keafdolannya itu tidak ada. Jadi afdol itu kalau umpama diistimewakan lah ya, ya nilai plus lah. Umpama dapat bonus, yang satu susu sama larutan. Nah, kalau yang ini susu, larutan, sprite, kerang tinden segala macamnya gitulah. Ini lebih banyak. Tapi kalau udah bicara afdol, seyogyanya jangan begitu. Tadi Bapak ngomong kenapa kagak masuk, kan gitu bahasanya. Jawabannya mudah, pingin keren, gitu aja ya. Aneh-aneh keren. Baik, yang kedua, Pak Ustaz tadi menyampaikan tentang rukun iman. Di antaranya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang saat ini jelas kita ketahui secara nama ada 4. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Adapun yang jelas kita lihat, kita pegang, kita rasakan adalah Al-Quran. Bagaimana kita untuk meyakini kitab
Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Itu bagaimana Pak Ustadz? Padahal kita wajib iman. Pertama dasarnya pakai Al-Quran Pak RT, surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Ayat yang keempat surat Al-Baqarah kayak apa coba bunyi Pak RT? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu jelas tuh. Kalau dari atas hudal lil muttaqin, Quran petunjuk orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa? Ayat yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang percaya dengan apapun yang Allah turunkan padamu, kanya pada Muhammad. Padamu Muhammad, apa itu? Al-Quran. Awas, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, kepada Muhammad, wama unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Lah di sini tafsirnya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Ustadz, bagaimana kita mempercayainya? Pertama pakai ayat ini. Pokoknya kalau Al-Quran menyampaikan, saya langsung percaya. Adapun bagaimana untuk mengetahui isinya Ustadz? Tentu jawabannya Al-Quran ini adalah menyempurnakan semua isi kandungan yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur. Jadi tugas kita hanya suruh percaya, ya ada kitab Taurat, ya ada kitab Injil, ya ada kitab Zabur. Adapun isinya semua sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sudah nggak usah capek-capek mempelajari Injil. Kita tidak usah capek-capek mempelajari Taurat, Zabur, nggak usah. Cukup Al-Quran saja mewakili 3 kitab itu, insya Allah. Awang kita belajar Al-Quran aja belum tentu selesai sampai kita meninggal, masih sibuk iseng baca-baca Injil. Oh, sibuk baca-baca Zabur. Kalau Injil masih ada, walaupun konon katanya Injil ini sudah banyak perubahan. Kalau Zabur kita belum pernah lihat, kalau Taurat belum pernah lihat. Tugas kita percaya itu ada, karena yang menyampaikan Allah lewat Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad.